Bab 3. Hukum Newton tentang emosi. Kali pertama Isaac Newton kena pukul di wajahnya adalah saat ia berdiri termangu di ladang. Pamannya sedang menjelaskan padanya tentang mengapa gandum harus ditanam dalam lajur-lajur diagonal. Tapi Isaac tidak mendengarkan. Pandangannya malah menatap matahari. Sambil bertanya, terbuat dari apakah cahaya itu? Ia masih berusia 7 tahun. Pamannya menempeleng pipi kirinya begitu keras, sampai Ishak terjebak di tanah dan hilang kesadaran selama beberapa saat. Ia tidak ingat siapa dirinya, dan seiring keping-keping kesadarannya terhimpun kembali, satu demi satu, beberapa rahasianya tertanam di kubangan lumpur, tertinggal di tempat yang tidak mungkin ditelusuri lagi. Ayah Ishak meninggal sebelum ia lahir, dan tak berapa lama kemudian, ibunya menelantarkannya demi menikah lagi dengan seseorang yang kaya, telah berumur dari desa sebelah. Akibatnya, masa kecil Ishak dilewatkan secara berpindah-pindah dari paman, sepupu, dan kakeknya. Tidak ada yang sungguh menginginkannya, tidak banyak yang memahaminya. Ia adalah beban, sudah menumbuhkan benih-benih cinta padanya, dan biasanya malah tidak muncul sama sekali. Paman Ishak adalah seorang pemabuk yang tidak pernah makan bangku sekolah, tapi ia tahu betul bagaimana cara menghitung semak dan lajur-lajur di ladang. Itulah satu-satunya keterampilan intelektualnya, dan karena itulah ia mungkin sering melakukannya dengan terlalu berlebihan. Ishak sering diawasi selama rangkaian sesi penghitungan lajur. Ini karena hanya di saat itulah pamannya memberi perhatian padanya, dan laksana air di padang gurun. Setiap perhatian yang didapat anak itu membuatnya sangat terharu. Ternyata anak itu berbakat cemerlang. Pada usia 8, ia dapat memperkirakan jumlah pakan yang diperlukan untuk menyokong domba dan babi-babi di musim berikutnya. Pada usia 9, ia dapat menghitung dengan cepat jumlah gandum, jelai, dan kentang untuk berhektar-hektar ladang. Mencapai usia 10, Ishak telah memutuskan bahwa bertani adalah kegiatan bodoh, dan sebagai gantinya, ia mengalihkan perhatiannya pada perhitungan lintasan matahari di setiap musim secara pasti. Pamannya tidak peduli pada lintasan matahari, karena tetek bengek itu tidak mendatangkan makanan di meja, setidaknya tidak secara langsung. Jadi, lagi-lagi ia menghatam Ishak. Sekolah tidak cukup membantu. Ishak tampak pucat dan kurus, kering dan linglung. Ia tidak pandai bergaul, ia suka hal-hal yang biasanya cuma disukai para kutu buku. Misalnya jam matahari, sumbu-sumbu kartesian, dan pembuktian apakah bulan sesungguhnya bulat. Ketika anak-anak lain bermain kriket atau kejar-kejaran di hutan, Ishak terpaku memandangi air terjun di dekat situ selama berjam-jam sambil berpikir keras bagaimana bola mata manusia mampu melihat cahaya. Awal kisah hidup Isaac Newton dijalani dari satu pukulan ke pukulan lainnya, dan setiap ia terkapar, otak perasaannya belajar untuk merasakan sebuah kenyataan yang tidak bisa diubah, bahwa pasti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Pasalnya, bagaimana mungkin orang tua menelantarkan dia? Bagaimana mungkin teman-teman sebayanya memperolok dirinya? Alasan apa lagi yang bisa dipakai untuk menjelaskan hidupnya yang nyaris selalu sendiri? Di saat otak pemikirnya tengah asik menggambarkan kurva yang keren dan memetakan gerhana bulan, otak perasaannya diam-diam meresapi sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah besar tentang si anak Inggris dari Lincoln Leisure ini. Suatu hari ia menulis di buku catatan sekolahnya, "Aku ini seorang yang nista, pucat, dan lemah. Tidak ada ruang untukku, baik itu di rumah maupun di dasar neraka sekalipun. Apa yang bisa kuperbuat? Apa gunaku? Tiada yang bisa kulakukan selain menangis." Hingga detik ini, semua yang Anda baca tentang Newton adalah nyata atau setidaknya sangat mungkin terjadi. Tapi untuk sementara, mari kita anggap seolah-olah terdapat sesuatu dunia paralel. Dan anggaplah di dunia paralel ini terdapat Isaac Newton yang lain, yang kurang lebih serupa dengan Isaac Newton yang sebenarnya. Ia masih berasal dari keluarga yang berantakan dan kasar. Ia masih menjalani hidup dalam kesendirian yang menyesakkan dada. Ia masih cemerlang dalam hal mengukur dan menghitung apa saja yang ada di hadapannya.
Tapi mari kita andaikan saja bahwa ketimbang memendamkan diri dalam kegiatan mengukur dan menghitung kejadian-kejadian di luar, Newton versi dunia paralel ini memilih untuk mengukur dan menghitung fenomena-fenomena yang ada di dalam dunia psikologis, alam pikiran, dan batin manusia. Ini bukanlah semacam penggunaan daya imajinasi. Pasalnya, korban-korban kekerasan sering memang merupakan pengamat seluk-beluk hakikat manusia yang tajam. Untuk Anda dan saya, mengamati orang barangkali menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan saat santai di taman pada hari Minggu. Tapi untuk mereka yang mengalami kekerasan, itu merupakan keterampilan guna bertahan hidup. Bagi mereka, kekerasan dapat meletup setiap saat. Maka, mereka mengembangkan kepekaan ala spider sense yang tajam untuk melindungi diri mereka. Suatu irama pada suara seseorang, alis seseorang yang tiba-tiba naik, embusan napas yang dalam, segala sesuatu yang dapat menyalakan tanda bahaya dalam diri mereka. Jadi, mari bayangkan Newton versi dunia paralel ini. Si Newton emo, mengalihkan obsesinya pada orang-orang di sekitarnya. Ia setia mencatat di bukunya, memasukkan hasil pengamatan atas semua perilaku teman-teman dan keluarganya ke dalam katalog. Ia menulis tanpa lelah, mendokumentasikan setiap tindakan, setiap ucapan. Ia mengisi ratusan halaman dengan observasi-observasi yang sekaligus remeh mengenai pernik-pernik tindakan yang bahkan tidak disadari oleh si perilaku itu sendiri. Newton emo berharap bahwa jika hitungan-hitungan dapat dipakai untuk memprediksi dan mengendalikan alam, bentuk dan konfigurasi matahari dan bulan dan bintang, maka selayaknya bisa pula dipakai untuk memprediksi dan mengendalikan dunia internal emosional. Dan melalui observasinya, Newton emo menyadari sesuatu yang menyakitkan yang sedikit banyak kita ketahui, tapi hanya segelintir orang yang mau mengakui bahwa manusia adalah pembohong. Semua orang, kita terus-menerus berbohong dan itu telah menjadi kebiasaan. Kita berbohong baik tentang hal-hal yang penting maupun yang sepele. Dan biasanya kita berbohong bukan untuk menyakiti orang lain, namun kita berbohong pada orang lain karena kita terlanjur terbiasa berbohong pada diri kita sendiri. Ishak tahu bahwa hati orang mampu membelokkan sinar yang datang tanpa sepengetahuan orang itu sendiri, bahwa orang-orang mengaku mencintai mereka yang sesungguhnya terlihat mereka benci. Mereka mengimani sesuatu tapi apa yang dilakukannya tidak mencerminkan hal itu. Mereka membayangkan diri mereka berbudi luhur, padahal mereka tengah melakukan tindakan-tindakan yang sangat bengis dan culas. Meski demikian, dalam pikiran mereka entah mengapa, mereka percaya tindakan yang mereka lakukan itu selaras dan benar. Ishak mengambil kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya, tidak akan pernah ada. Seturut kalkulasinya, besarnya rasa sakit yang ia tanggung berbanding terbalik dengan jarak ia taruh antara dirinya dan dunia. Jadi ia menjaga dirinya untuk tidak berada di orbit orang lain, berputar menjauh dari medan gravitasi yang dipancarkan oleh hati orang lain. Ia tidak memiliki teman, toh ia juga sendiri yang memutuskan untuk tidak memiliki satupun teman. Ia menyimpulkan bahwa dunia ini tempat yang suram dan buluwek. Dan satu-satunya keuntungan dari hidupnya yang sial adalah kemampuannya untuk mendokumentasikan dan mengkalkulasi semua kesuraman ini. Walaupun hatinya sangat masam, Ishak sama sekali tidak kehilangan ambisinya. Ia tetap penasaran akan perlintasan hati manusia dan kecepatan rasa sakit itu. Ia ingin tahu gaya yang dihasilkan oleh nilai-nilai dan berapa masa sebuah harapan, dan yang terpenting, ia ingin mengerti jalinan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Ia memutuskan untuk menulis 3 hukum Newton tentang emosi. Hukum pertama Newton, setiap tindakan mendatangkan reaksi emosional dari pihak lawan dan kadarnya setara. Bayangkan, saya memukul Anda tepat di wajah tanpa ada alasan, tanpa ada pembenaran, murni sebuah kekerasan. Reaksi nalurilah Anda, barangkali Anda membalas dengan segala cara.
barangkali bersifat fisik, Anda membalas memukul saya. Barangkali bersifat verbal, Anda akan mengumpat-umpat saya dengan kata-kata kotor. Atau barangkali bentuk pembalasannya akan bersifat sosial. Anda akan menelpon polisi atau otoritas lainnya dan mengupayakan hukuman setimpal atas tindakan penyerangan yang saya lakukan. Terlepas dari apapun respon Anda akan merasakan desakan perasaan negatif yang ditujukan pada saya, dan tak ayal menjadi sangat jelas bahwa saya adalah orang yang jahat, apalagi pikiran bahwa saya telah menimpakan rasa sakit tanpa ada justifikasi apapun, tanpa ada alasan yang menunjukkan bahwa saya pantas mendapatkannya. Membentuk kesadaran akan ketidakadilan di antara kita, sebuah kesenjangan moral gap. Memisahkan kita kesadaran bahwa satu dari antara kita pada dasarnya baik hati dan yang lain adalah si begajul tengik yang rendah. Rasa sakit melahirkan kesenjangan moral, dan ini bukan hanya antar manusia. Jika seekor anjing menggigit Anda, naluri Anda spontan menghukumnya. Jika jemari kaki Anda tersandung meja, apa yang Anda lakukan? Anda memaki meja bejat itu. Jika rumah Anda tersapu banjir bandang, Anda ikut terbenam dalam duka yang dalam dan menjadi amat marah pada Tuhan, semesta, dan juga kehidupan. Itulah kesenjangan moral. Kesenjangan moral merupakan kesadaran bahwa sesuatu yang keliru telah terjadi dan Anda atau orang lain layak untuk pulih kembali seperti sedia kala. Di mana ada penderitaan, selalu muncul kesadaran diri kita akan superioritas atau inferioritas dan selalu ada rasa sakit. Ketika dihadapkan pada kesenjangan moral, emosi-emosi kita pun meluap, mendambakan penyertaan atau kembali lagi pada kondisi kesetaraan moral. Hasrat akan penyertaan ini mengambil bentuk merupakan kesadaran akan kelayakan, sense of deserving. Karena saya sudah memukul Anda merasa saya layak dipukul balik atau diganjar hukuman. Perasaan ini bahwa saya layak menerima rasa sakit akan membuat Anda dipenuhi emosi-emosi yang kuat terhadap saya, terutama amarah. Emosi Anda juga akan meningkat di seputar perasaan bahwa Anda tidak layak dipukul, bahwa Anda tidak melakukan kesalahan apapun, dan betapa Anda justru layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari saya dan orang lain di sekitar Anda. Perasaan-perasaan inilah yang akan terwujud dalam bentuk kesedihan, nestapa, atau kebingungan. Kesadaran akan kelayakan menerima sesuatu ini merupakan pertimbangan nilai yang kita buat di hadapan kesenjangan moral. Kita sepakat bahwa sesuatu itu lebih baik dibanding sesuatu lainnya, bahwa seseorang lebih mulia dari orang lainnya, bahwa peristiwa yang satu kurang diminati ketimbang lainnya. Kesenjangan moral adalah tempat lahirnya nilai-nilai. Ini seandainya saya meminta maaf pada Anda, saya berkata, "Hei Tuan pembaca, tindakan saya memang semena-mena, dan saya minta maaf, hilaf. Tidak akan terulang lagi. Dan sebagai bentuk penyesalan dan rasa salah saya, saya panggangkan Anda sebuah roti. Dan ini ada beberapa ratus dolar, mohon diterima. Seandainya kini Anda merasa puas dengan apa yang terjadi, Anda menerima permintaan maaf saya dan roti dan ratusan dolar tadi, dan dari hati terdalam Anda merasa bahwa tidak ada masalah apa-apa lagi. Kita sekarang telah disetarakan. Kesenjangan moral yang semula terentang antara kita kini telah sirna. Saya telah membereskannya. Anda barangkali akan bilang sekarang kita sudah impas di antara kita. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk lagi. Tidak ada lagi yang layak menerima perlakuan baik atau buruk. Kini berjalan dalam derajat moral yang sama. Penyetaraan semacam ini memulihkan harapan. Artinya tidak ada lagi yang salah baik pada diri Anda ataupun pada dunia ini. Anda pun bisa kembali memulai hari Anda dengan tenang dan menghabiskan ratusan dolar itu. Dan sepiring roti yang manis. Kini mari bayangkan skenario lain. Kali ini bukannya memukul Anda, saya justru membelikan Anda sebuah rumah. Ya,
Pembaca, saya baru saja memberikan Anda sebuah rumah. Ini akan membuka kesenjangan moral lain di antara kita. Namun Anda tidak lagi dipenuhi perasaan yang membucah untuk membalas rasa sakit yang telah saya berikan pada Anda. Anda justru akan mengalami dorongan perasaan untuk membalas kebahagiaan yang telah saya beri itu. Barangkali Anda akan memeluk saya, mengatakan terima kasih ratusan kali, memberi saya hadiah sebagai ungkapan balas budi, atau berjanji akan mengasuh kucing saya mulai dari sekarang hingga selama-lamanya. Atau jika Anda memang punya sopan santun dan juga punya kendali diri, Anda barangkali bahkan mencoba untuk menolak tawaran saya untuk membelikan Anda rumah, karena Anda menyadari bahwa itu akan membuka sebuah kesenjangan moral yang tidak akan pernah mampu Anda atasi. Anda barangkali akan sadar diri dengan berkata begini pada saya, terima kasih, tapi jelas saya tidak bisa menerima. Saya tidak mungkin bisa membalas Anda. Sama halnya dengan kesenjangan moral yang bersifat negatif. Kesenjangan moral positif akan membuat Anda merasa berutang budi pada saya. Anda merasa harus melunasi sesuatu, bahwa saya layak mendapatkan sesuatu yang baik, atau Anda harus mengupayakannya untuk saya. Entah bagaimana caranya, Anda akan sangat berterima kasih dan menghargai keberadaan saya. Bahkan Anda akan memandikan air mata kebahagiaan. Pembaca. Demikianlah kecenderungan alamiah kejiwaan kita yang berupaya menyetarakan kesenjangan moral untuk saling membalas, positif dibalas positif, negatif dibalas negatif. Kekuatan yang mendesak kita untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut adalah emosi kita. Dalam hal ini, setiap tindakan mendatangkan reaksi emosi yang kadarnya setara dan datang dari pihak lawan. Inilah hukum emosi pertama Newton. Hukum pertama Newton ini secara konstan mendikte aliran hidup kita. Karena itulah algoritma yang dipakai oleh otak perasa kita untuk menafsirkan dunia. Jika sebuah film lebih banyak menimbulkan rasa sedih ketimbang menghibur, Anda akan menjadi bosan atau bahkan mencak-mencak. Bahkan bisa saja Anda mencoba untuk menyertakannya dengan meminta uang Anda dikembalikan. Jika ibu Anda lupa hari ulang tahun Anda, barangkali Anda akan menyertakannya dengan mendiamkannya untuk 6 bulan ke depan. Atau jika Anda lebih matang, Anda akan mengutarakan kekecewaan Anda padanya. Jika tim olahraga favorit Anda menderita kekalahan telak, mau tak mau Anda akan mengurangi menonton pertandingan-pertandingan mereka, atau lebih sedikit bersorak untuk mereka. Jika Anda menyadari Anda berbakat melukis, ketakjuban dan kepuasan yang Anda peroleh dari kompetisi Anda akan menginspirasi Anda untuk meluangkan waktu, energi, emosi, dan uang pada kegiatan-kegiatan seni. Jika negara Anda memiliki seorang tolol yang tidak Anda sukai, Anda akan merasa tidak sejalan dengan negara dan pemerintahan, bahkan dengan warga negara lain. Anda akan merasa seolah Anda berhak mendapatkan ganti rugi atas kebijakan-kebijakan buruk yang diterbitkan. Penyetaraan hadir di segala pengalaman karena yang mendorong penyertaan adalah emosi kita sendiri. Kesedihan adalah perasaan tidak adanya kekuatan untuk menebus kehilangan yang kita alami. Amarah adalah hasrat untuk menyertakan dengan kekuatan dan serangan. Kegembiraan adalah perasaan dimerdekakan dari rasa sakit. Sementara rasa bersalah merupakan perasaan bahwa Anda sejatinya layak mendapatkan suatu penderitaan yang tidak pernah menghampiri Anda. Hasrat untuk menyertakan mendasari kesadaran kita akan keadilan. Ini telah dituangkan selama berabad-abad dalam aneka aturan dan hukum. Misalnya, kode klasik Hammurabi, Raja Babilonia, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi, atau kaidah emas kitab suci. Perbuatlah pada saudaramu apa yang pantas kau lakukan untuk dirimu sendiri. Dalam biologi evolusier dikenal altruisme resiprokal, dan dalam teori permainan disebut sebagai strategi Tir-Fortet. Hukum pertama Newton menghasilkan kesadaran kita akan moralitas yang mendasari persepsi kita akan keadilan. Inilah landasan dari seluruh kebudayaan manusia.
Dan inilah sistem yang mengoperasikan otak perasa. Kalau otak pemikir menciptakan pengetahuan faktual dari hasil pengamatan dan logika, otak perasa menciptakan nilai-nilai kita dari perseteruan-perseteruan kita dengan rasa sakit. Pengalaman-pengalaman yang mendatangkan rasa sakit menciptakan kesenjangan moral dalam pikiran kita, dan otak perasa kita mencerna pengalaman itu sebagai kerugian dan tak pantas diinginkan. Pengalaman-pengalaman yang membebaskan dari rasa sakit menciptakan kesenjangan moral yang bertolak belakang, dan otak perasa kita mencernanya sebagai keuntungan dan pantas diinginkan. Satu cara untuk memahami hal itu adalah bahwasanya otak pemikir memahami kejadian demi kejadian dalam hubungan lateral atau setara, kesamaan, perbedaan, sebab akibat, dan lain-lain. Sementara otak perasa mencerna kejadian demi kejadian dalam hubungan hierarkis atau berperingkat, terbaik atau terburuk, paling didamba atau kurang didamba, lebih tinggi secara moral atau lebih rendah secara moral. Otak pemikir kita berpikir secara horizontal, bagaimana hal-hal ini saling berhubungan. Sementara otak pemikir kita berpikir secara vertikal, dari hal-hal ini mana yang lebih baik atau lebih buruk. Otak pemikir kita memutuskan tentang benda apa, dan otak perasa kita memutuskan tentang suatu benda seharusnya seperti apa. Ketika kita menjumpai aneka pengalaman, otak perasa kita menciptakan semacam hierarki nilai untuk setiap pengalaman tersebut. Seakan-akan terdapat rak buku raksasa di dalam bawah sadar kita, di mana pengalaman-pengalaman terbaik dan terpenting selama hidup ini bersama keluarga, teman, burrito ditaruh di bagian paling atas, dan pengalaman-pengalaman yang baik paling tak diinginkan, kematian, pajak, gangguan pencernaan ada di rak paling bawah. Sesudahnya, otak perasa membuat keputusan-keputusan dengan berusaha mengejar pengalaman-pengalaman yang ada di rak tertinggi yang paling mungkin digapai. Kedua otak dapat mengakses hierarki nilai meski otak perasa yang menentukan suatu kejadian berada di garis rak yang mana. Otak pemikirlah yang menunjukkan hubungannya dengan pengalaman-pengalaman tertentu dan menganjurkan hierarki nilai harus diatur ulang seperti apa. Inilah esensi dari perkembangan, memprioritaskan ulang hierarki nilai diri dengan cara optimal. Sebagai contoh, saya pernah memiliki teman yang bisa jadi adalah seorang tukang party paling parah yang mana saya kenal. Dia akan melek sepanjang malam dan kemudian langsung berangkat kerja dari tempat ia party, tanpa tidur 1 jam pun. Baginya bangun pagi, hari, dan berdiam di rumah pada Jumat malam itu aib. Hierarki nilainya kira-kira adalah sebagai berikut: DJ yang sangat pecah, obat-obat yang sangat tendang, bekerja, tidur. Orang bisa menebak perilakunya hanya dari hierarki di atas. Ia akan lebih memilih bekerja ketimbang tidur. Ia akan lebih memilih party dan teler ketimbang bekerja. Dan segalanya adalah tentang musik. Lantas, suatu ketika dia mengikuti suatu kegiatan relawan lintas negara di mana orang-orang muda menghabiskan beberapa bulan untuk merawat anak-anak yatim piatu di negara dunia ketiga, dan rupanya ini mengubah segalanya. Pengalaman itu begitu kuat secara emosional sampai mampu menata ulang hierarki nilainya. Hierarkinya kini kira-kira adalah sebagai berikut: menyelamatkan anak-anak dari derita yang tidak perlu, bekerja, tidur, party. Dan tiba-tiba seolah terkena sihir, party-party tidak lagi menyenangkan. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan tersebut mengganggu nilai paling tinggi di hidupnya, menolong anak-anak yang menderita. Ia berganti karir dan hidupnya kini hanyalah tentang pekerjaan. Ia menghabiskan malam-malamnya di rumah saja. Ia tidak lagi minum atau mengonsumsi obat-obatan. Istrinya cukup nyenyak, tak lain karena ia butuh banyak energi untuk menyelamatkan dunia. Teman-teman partinya melihat dan menyayangkan. Mereka menilainya dengan menggunakan nilai-nilai mereka yang merupakan nilai-nilai lama teman saya yang telah ditinggalkan. Kasihan si cewek biang party harus pergi tidur dan bangun tiap pagi untuk bekerja. Kasihan si cewek biang party tidak bisa keluar untuk pesta ekspektasi setiap akhir pekan.
Tapi disinilah letak kelucuan hierarki nilai. Ketika hierarki itu berubah, Anda sesungguhnya tidak kehilangan apapun. Bukan teman saya yang mulai berhenti party demi mengejar karirnya, tapi party-party itulah yang tidak lagi menarik. Itu karena menarik merupakan produk hierarki nilai kita. Ketika kita berhenti menghargai sesuatu yang tidak lagi menarik atau menyenangkan di mata kita, maka kita tidak kehilangan apapun. Kita tidak kekurangan sesuatu pun. Ketika berhenti melakukannya, justru kita melihat ke belakang dan terkaget-kaget sendiri mengapa dulu telah sebegitu terikat dengan hal-hal bodoh dan remeh. Kita heran mengapa kita menghabiskan begitu banyak energi untuk hal-hal yang tidak penting. Penyesalan atau rasa malu yang tiba-tiba menyerang ini, baik itu tanda perkembangan, perasaan-perasaan itu merupakan hasil yang datang setelah kita meraih harapan kita. Hukum kedua Newton, harga diri kita setara dengan total emosi kita hingga kini. Mari kembali pada contoh mengenai pukulan. Namun kali ini, bayangkan, saya ada di dalam sebuah medan kekuatan gaib yang bisa mencegah setiap konsekuensi jatuh menimpa saya. Anda tidak bisa membalas pukulan saya, Anda tidak bisa mengatakan apapun pada saya, Anda bahkan tidak bisa berkata apa-apa pada orang lain tentang diri saya. Saya tak tersentuh, semacam iblis jahanam yang maha tahu dan maha kuat. Hukum pertama Newton tentang emosi menyatakan bahwa ketika seseorang atau suatu hal menyebabkan rasa sakit pada diri kita, kesenjangan moral pun terbentang, dan otak perasa kita memunculkan emosi-emosi yang menyiksa untuk memotivasi kita untuk segera menyetarakan. Tapi apa jadinya jika pernyataan itu tidak pernah terwujud? Apa jadinya jika seseorang atau suatu hal membuat kita merasa sedih, namun begitu kita tidak mampu membalas atau berdamai? Apa jadinya jika kita merasa tidak berdaya melakukan penyetaraan atau membuat keadaan menjadi nyaman kembali? Apa jadinya jika medan kekuatan saya terlalu kuat untuk Anda? Ketika kesenjangan moral terjadi untuk waktu yang cukup lama, kesenjangan itu menjadi normal. Kesenjangan-kesenjangan tersebut menjadi standar pengharapan kita. Hierarki nilai kita ditempati oleh aneka kesenjangan tersebut. Jika seseorang memukul kita dan kita tidak pernah bisa membalas memukul, pada akhirnya otak merasa kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang aneh. Kita pantas dipukul. Sudah jelas bukan? Kalau toh kita tidak pantas dipukul, bukankah seharusnya kita mampu membalasnya? Fakta bahwa kita tidak dapat menyetarakannya menunjukkan bahwa memang secara inheren kita ini lebih rendah, atau si pemukul memang secara inheren berada lebih tinggi. Ini juga merupakan bagian dari respon yang diberikan oleh harapan kita, sebab jika penyetaraan tampak tidak mungkin, otak merasa menyodorkan jalan terbaik berikutnya: menyerah, menerima kekalahan, menilai diri sendiri inferior dan rendah. Ketika seseorang menyakiti kita, lazimnya kita segera beraksi, dia si bejat dan saya yang alim. Tapi jika kita tidak kunjung mampu menyetarakan dan menindak dia seturut kealiman tadi, otak perasa akan mempercayai satu-satunya penjelasan lain: sayalah si bejat dan dialah yang alim. Menyerahkan di hadapan kesenjangan moral yang kokoh merupakan sebuah sifat dasar alamiah otak perasa kita. Dan itulah hukum kedua Newton tentang emosi. Emosi-emosi yang kita alami selama ini membentuk cara kita dalam menilai segala hal yang terkait dengan diri kita. Penyerahan dan pengakuan diri sebagai orang yang memang terlahir inferior sering disebut minder atau rendah diri. Apapun sebutannya, hasilnya tetap sama. Kehidupan menjanggal langkah Anda sedikit saja dan Anda merasa tak berdaya untuk menghadapinya. Maka otak perasa Anda menyimpulkan bahwa memang Anda layak menerimanya. Untuk kesenjangan moral di sisi sebaliknya, tentu saja berlaku hal yang sama. Jika kita diganjar sesuatu hal tanpa benar-benar bersusah payah, trofi partisipasi dan prestasi kartolon dan medali emas untuk peringkat ke-9, kita dengan salah kaprah mempercayai bahwa diri kita terlahir hebat, melebihi kenyataan kita sesungguhnya. Kita lalu mengembangkan harga diri palsu yang ketinggian, atau yang umumnya lebih sering disebut jemawa.
Harga diri kita bersifat kontekstual. Jika Anda sering dicemooh karena memakai kacamata tebal dengan hidung yang aneh waktu kecil, otak perasa Anda akan mengenali diri Anda sebagai seorang yang tolol, bahkan sampai kelak Anda dewasa dan menjelma sebagai seorang yang ganteng sekalipun. Orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan keagamaan yang ketat dan kerap mendapatkan hukuman berat atas dorongan-dorong seksualnya sering tumbuh dengan otak perasa yang memahami seks sebagai suatu kekeliruan, meskipun otak pemikir mereka telah meyakinkan bahwa seks itu alamiah dan bahkan sesungguhnya menyenangkan. Harga diri yang tinggi dan rendah tampak berbeda di permukaan, tapi keduanya merupakan dua sisi mata uang palsu, karena entah Anda merasa seakan lebih baik ketimbang seisi dunia atau lebih buruk ketimbang seisi dunia, keduanya sama-sama mengandung sebuah kebenaran. Bahwasanya Anda membayangkan diri Anda sebagai sesuatu yang istimewa yang terpisah dari dunia ini. Seseorang yang percaya dirinya layak diperlakukan istimewa karena ia merasa hebat tidaklah berbeda dengan orang yang layak diperlakukan istimewa karena merasa dirinya bobrok. Keduanya sama-sama narsistis. Keduanya berpikir diri mereka istimewa. Keduanya berpikir dunia harus mengecualikan mereka dan memperhatikan nilai-nilai dan perasaan mereka lebih dari orang lain. Orang-orang yang narsistis akan berpindah-pindah di antara perasaan superior dan inferior. Orang lain cinta mati dengan mereka atau membenci mereka. Semuanya bagus sekali, atau segala-galanya ambyar. Suatu peristiwa adalah momen indah dalam kehidupan mereka atau momen traumatis. Bagi para narsistis ini, tidak ada kejadian yang biasa-biasa saja. Karena untuk bisa mengenali suatu peristiwa dengan jernih, artinya ia sendiri harus rela melepaskan pandangan manjanya yang merasa dirinya adalah manusia istimewa. Biasanya, berinteraksi dengan orang-orang narsistis ini sangat menguras energi. Mereka selalu berbicara tentang diri mereka sendiri dan memaksa orang lain untuk juga memperhatikannya. Anda dengan mudah akan menemui orang-orang yang berubah dengan cepat dari tinggi hati ke rendah diri jika mengamati sekitar Anda dengan cermat. Para pembunuh massal, diktator, bocah-bocah yang mudah mengeluh, atau bibi Anda yang norak yang mengacaukan perayaan Natal setiap tahunnya. Hitler berpidato tentang betapa dunia telah mempermalukan bangsa Jerman dengan sangat hina semata lantaran dunia takut pada superioritas Jerman. Dan di California baru-baru ini, seorang pemuda sinting bersenjata mencoba menembaki asrama wanita dengan bermodalkan pembenaran berupa fakta bahwa gadis-gadis itu lebih suka berkencan dengan pemuda-pemuda inferior, membuatnya tersisih dan masih berjaka hingga kini. Anda bahkan bisa juga menemukan kecenderungan ini di diri Anda sendiri. Jika mau jujur, semakin Anda merasa tidak aman akan sesuatu, semakin Anda terbang maju dan mundur dari perasaan-perasaan delusional bahwa Anda superior. Saya adalah yang terbaik. Keperasaan delusional bahwa Anda inferior. Saya persis sampah. Harga diri adalah ilusi. Itu hanyalah bangunan psikologis yang dirancang oleh otak perasa supaya dapat memprediksi mana saja yang bisa menolong dan mana saja yang justru melukai. Pada intinya, kita harus merasakan sesuatu tentang diri kita sendiri untuk bisa merasakan sesuatu tentang dunia. Dan tanpa perasaan-perasaan tersebut, mustahil bagi kita untuk menemukan pengharapan. Kita semua memiliki narsisme dalam kadar tertentu. Kenyataan itu tidak bisa dimungkiri, sebab segala pokok pengetahuan atau pengalaman yang pernah kita miliki dicerna dan dialami oleh kita sendiri. Sifat alamiah kesadaran kita mengharuskan segalanya terjadi melalui kita. Maka adalah alamiah pula bahwa kita berasumsi ada di pusat segalanya, karena kita ada di pusat segala pengalaman yang kita dapat. Kita semua terlalu kepedean dengan keahlian dan kemampuan kita dan meremehkan keahlian dan kemampuan orang lain. Banyak orang percaya bahwa mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam segala bidang, terutama saat mereka sesungguhnya sama sekali tidak seperti itu.
Kita semua cenderung percaya bahwa kita lebih tulus dan baik hati ketimbang yang senyatanya. Masing-masing dari kita ada kalanya suka memperdaya diri sendiri dengan percaya bahwa apa yang baik untuk kita pasti juga baik untuk semua orang. Ketika kita yang menjadi biang kegagalan, kita cenderung menganggapnya sebagai kesalahan kecil yang membawa hikmah. Tetapi ketika orang lain yang menjadi biang kegagalan, kita langsung menilai karakter orang tersebut. Narsisme, kadar rendah yang mendarah daging ini memang alamiah, tapi ini mungkin juga merupakan biang keladi banyak permasalahan sosial politik kita. Ini bukanlah permasalahan sayap kanan atau sayap kiri. Ini bukan permasalahan generasi tua atau generasi muda. Ini bukan permasalahan timur atau barat. Ini adalah permasalahan manusia. Setiap institusi akan membusuk dan bobrok dengan sendirinya. Setiap orang jika diperbesar kekuasaannya dan dikurangi hambatan-hambatannya, diperkirakan akan memperalat kekuasaannya. Dan demi keinginannya sendiri, setiap individu akan pura-pura buta dengan kekurangannya sendiri, sambil terus mengubur kekurangan-kekurangan orang lain. Selamat datang di bumi, nikmatilah kunjungan Anda. Otak merasa kita membelokkan realitas sedemikian rupa sehingga kita percaya bahwa permasalahan dan derita kita merupakan sesuatu yang istimewa dan unik di dunia ini. Walaupun nyatanya tidak demikian, manusia membutuhkan narsisme buatan sendiri ini karena narsisme merupakan garis terakhir pertahanan kita melawan kebenaran yang menggelisahkan. Karena mari kita belak-belakan saja, orang-orang memang memuakan dan hidup ini sungguh sulit dan tidak bisa ditebak. Kebanyakan dari kita menjalani hidup ini asal mengalir saja, dan sebagian masalah sungguh-sungguh tersesat. Dan jika kita tidak memiliki kepercayaan palsu yang terwujud dalam superioritas atau inferioritas kita, suatu kepercayaan yang semu bahwa kita luar biasa dalam hal tertentu, kita akan mengantri untuk terjun bebas dari jembatan terdekat. Tanpa adanya sedikit delusi narsistik, tanpa kebohongan yang terus-menerus kita katakan bahwa kita ini spesial, kita mungkin akan berhenti berharap. Tapi, narsisme dalam diri kita ini bukannya tanpa pengorbanan. Entah Anda percaya bahwa Anda adalah yang terbaik di dunia ini atau yang terburuk di dunia ini, suatu hal yang juga benar, Anda terpisah dari dunia ini. Dan keterpisahan inilah yang akhirnya mengekalkan penderitaan yang seharusnya tak perlu ada. Hukum ketiga Newton. Identitas Anda akan tetap menjadi identitas Anda hingga sebuah pengalaman baru melawannya. Cerita pedih yang sudah umum kita dengar. Seorang cowok menyelingkuhi ceweknya. Cewek itu patah hati lalu merana. Cowok itu meninggalkan ceweknya dan sakit hati si cewek tidak hilang hingga beberapa tahun kemudian. Si cewek itu benci dengan dirinya sendiri dan supaya otak perasa bisa tetap mempertahankan harapan, otak pemikirnya harus memilih satu dari dua penjelasan. Dia mempersilahkan mempercayai antara semua cowok brengsek atau dia sendiri yang brengsek. Apes. Pilihan-pilihannya tidak ada yang baik, tapi ia memutuskan memilih opsi A, semua cowok brengsek, karena bagaimanapun dia masih memiliki harga diri. Pilihan ini tidak dibuat dalam keadaan sadar, camkan ini. Ini hanya mengalir begitu saja. Meloncat ke beberapa tahun kemudian, cewek itu berpacaran dengan cowok lain. Cowok ini tidak brengsek, malah cowok ini serba kebalikan dari brengsek. Dia sangat keren dan manis dan penyayang, sungguh-sungguh tulus menyayangi. Tapi si cewek kini ada dalam permasalahan yang sangat pelik. Bagaimana membuktikan bahwa cowok ini benar-benar baik? Bagaimana mungkin ia bisa sungguh-sungguh sebaik ini? Padahal yang dia tahu semua cowok brengsek. Itu yang benar. Seharusnya keyakinanlah yang benar terdorong oleh luka emosionalnya cewek ini berusaha membuktikannya. Sayangnya, kesadaran bahwa cowok ini tidak brengsek terlalu menyakitkan untuk diterima oleh otak perasa si cewek. Jadi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa cowok ini sejatinya brengsek. Ia mencermati kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat si cowok. Ia mencatat setiap kali salah ucap, setiap gestur yang tidak sempurna, setiap tindak tanduk yang kikuk. Ia memikirkan terus kesalahan-kesalahan yang remeh hingga sungguh mengganggu benaknya.
Dan akhirnya, seolah menjelma menjadi lampu tanda bahaya yang memeki, lari, selamatkan dirimu sekarang juga. Jadi ia sungguh melakukannya. Ia meninggalkan cowok itu dan ia meninggalkannya secara sadis. Ia meninggalkannya dengan mengencani cowok lain. Lagi pula semua cowok brengsek, bukan? Si cowok patah hati, ia merana, sakit hati. Si cowok masih mengelayuti selama bertahun-tahun dan menjelma menjadi rasa malu. Rasa malu ini menempatkan cowok tersebut pada posisi yang sulit karena sekarang otak pemikirnya harus membuat keputusan apakah semua cewek brengsek atau dialah yang brengsek. Nilai-nilai kita bukan sekedar kumpulan perasaan, nilai-nilai kita merupakan kisah-kisah. Saat otak merasa kita merasakan suatu hal, otak pemikir kita mulai bekerja, membangun sebuah cerita untuk menjelaskan hal tersebut. Kehilangan pekerjaan tidak saja menjengkelkan. Anda membangun sebuah cerita utuh tentang hal tersebut. Bos busuk, Anda melalaikan Anda meski Anda telah loyal selama bertahun-tahun. Anda sudah menyerahkan diri pada perusahaan itu. Dan apa yang Anda dapatkan sebagai balasan? Cerita kita bersifat lengket, melekat erat di benak dan menempel pada identitas kita seperti pakaian basah yang ketat. Cerita itu kita bawa-bawa kemanapun kita pergi. Dan itulah yang mendefinisikan diri kita. Kita saling bertukar cerita dengan orang lain, mencari-cari orang yang mempunyai cerita yang sesuai dengan punya kita. Kita menyebut orang-orang tersebut sahabat, teman, orang-orang baik. Dan untuk mereka yang memiliki cerita-cerita yang bertentangan dengan punya kita menyebut mereka jahat. Cerita-cerita kita mengenai diri sendiri dan dunia pada dasarnya adalah tentang A. Nilai suatu hal atau seseorang, dan B. Apakah sesuatu atau seseorang layak mendapatkan suatu nilai. Semua cerita dibangun secara demikian. Suatu hal buruk menimpa seseorang atau hal, dan orang atau hal itu tidak layak menerimanya. Suatu hal baik terjadi pada seseorang atau hal, dan orang atau hal itu tidak layak menerimanya. Suatu hal baik terjadi pada seseorang atau hal, dan orang atau hal itu layak menerimanya. Suatu hal buruk menerima seseorang atau hal, dan orang atau hal itu layak menerimanya. Semua buku, mitos, fabel, sejarah, semua nilai kemanusiaan yang disampingkan dan terus dikenang hingga kini, sejatinya hanyalah jalinan bunga-bunga yang disusun dari aneka ragam cerita. Syarat nilai dari satu cerita bergulir ke cerita lain, dari sekarang hingga selamanya. Cerita-cerita ini kita ciptakan untuk diri sendiri di antara hal-hal yang penting dan tidak penting, yang layak dan tidak layak. Cerita-cerita tersebut melekat pada kita dan mendefinisikan siapa kita. Cerita-cerita tersebut menentukan bagaimana kita menempatkan diri di dunia dan menyesuaikan diri dengan sesama. Cerita-cerita itu menentukan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita layak akan kehidupan yang baik atau tidak? Apakah kita layak dicintai atau tidak? Apakah kita layak meraih kesuksesan atau tidak? Dan cerita-cerita tersebut menentukan apa yang kita ketahui dan kita pahami tentang diri kita. Jaringan cerita-cerita bermuatan nilai ini merupakan identitas kita. Saat Anda berkata pada diri sendiri, sesungguhnya aku adalah seorang nahkoda yang ulung. Itulah sebuah cerita yang Anda bangun untuk mendefinisikan dan memahami diri Anda. Komponen dari diri Anda yang gemar bicara dan berjalan inilah yang Anda kenalkan pada orang lain dan Anda pajang di sekujur halaman Facebook Anda. Adalah sang nahkoda dan Anda menjalaninya dengan sangat sempurna, maka Anda layak mendapatkan hal-hal baik. Tapi disinilah terdapat kelucuan. Saat Anda mengadopsi cerita-cerita kecil tersebut sebagai identitas Anda menjaga cerita-cerita tersebut dan bereaksi secara emosional terhadap mereka, seolah cerita-cerita itu merupakan bagian yang menyatu dalam diri Anda. Sama seperti ketika Anda kena pukul dan itu mencetuskan reaksi emosional yang keras jika seseorang menghampiri Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah seorang nahkoda yang goblok, reaksi emosional yang ditimbulkan akan bersifat negatif juga. Karena ketika bereaksi melindungi tubuh metafisik kita, seperti halnya kita melindungi tubuh fisik. Kumpulan identitas kita menggelinding bak bola salju di sepanjang usia kehidupan.
terus menghimpun, semakin banyak nilai dan makna yang terserap di lintasan tersebut. Anda begitu dekat dengan ibu Anda sejak kecil, dan hubungan tersebut menumbuhkan harapan Anda. Jika Anda membangun sebuah cerita di dalam benak yang sebagian turut mendefinisikan siapa Anda, sebagian lagi didefinisikan oleh rambut Anda yang tebal, atau mata yang berwarna coklat, atau kuku jari kaki yang menyeramkan. Ibu adalah bagian yang penting dalam hidup Anda. Ibu adalah wanita yang luar biasa. Anda berutang sangat besar padanya. Pokoknya, semua hal luar biasa yang sering diucapkan orang-orang di Academy Awards, Anda kemudian menjaga potongan identitas Anda tersebut, seolah potongan tersebut merupakan bagian dari jiwa Anda. Muncullah seseorang di depan Anda dan berbicara kotor tentang ibu Anda, dan Anda langsung gelap mata dan mulai melibas semua barang. Lantas, pengalaman itu menciptakan sebuah cerita baru dan nilai baru dalam benak Anda. Anda kini menyadari, memiliki masalah dalam pengendalian amarah, terutama jika berkaitan dengan ibu Anda, dan kini itu menjadi bagian yang menyatu dalam identitas Anda. Dan terus berjalan seperti itu. Semakin lama kita memeluk suatu nilai, bola salju itu akan menggelinding semakin dalam ke diri kita dan menjadi semakin fundamental dalam membentuk cara kita memandang diri dan dunia. Seperti bunga pinjaman bank, nilai-nilai kita berlipat ganda secara bertahap, bertambah semakin kuat dan mewarnai pengalaman-pengalaman di masa depan. Bukan sekedar perundungan di sekolah dasar yang membuat hidup Anda berantakan. Pengalaman perundungan ditambah rasa benci pada diri sendiri dan narsisme yang Anda bawa selama puluhan tahun dalam menjalin berkali-kali hubungan telah menjadi biang kegagalan dan terus bertambah secara terus-menerus. Psikolog tidak tahu menahu secara pasti, tapi satu hal yang mereka jelas tahu adalah bahwa trauma masa kecil mengacaukan kita. Efek bola salju dari nilai-nilai di masa awal inilah alasan mengapa pengalaman masa kanak-kanak kita, entah yang baik maupun yang buruk, mengalami efek yang sulit hilang pada jati diri kita dan menghasilkan nilai-nilai fundamental yang terus menentukan sebagian besar dari jalan hidup kita. Pengalaman-pengalaman masa awal Anda menjadi nilai inti Anda, dan jika nilai inti Anda bermasalah, nilai-nilai tersebut menciptakan efek domino berupa rangkaian permasalahan dan kekacauan yang meluas ke tahun-tahun berikutnya. Menodai pengalaman-pengalaman Anda bak racun. Saat kita masih hijau, kita memiliki identitas yang mungil dan rapuh. Kita baru mengalami sedikit pengalaman. Kita sungguh-sungguh terganggu pada para pengasuh kita dalam segala hal. Dan sudah barang tentu mereka akan mengacaukannya. Ditelantarkan atau dicelakai dapat menyebabkan reaksi emosional yang ekstrim, yang akan berimbas pada semakin besarnya kesenjangan moral yang kian sulit disertakan. Anda ditinggalkan ayah pada usia 3 tahun, dan otak perasa Anda akan mengambil kesimpulan utama bahwa Anda memang tidak pernah pantas dicintai. Anda ditinggalkan ibu yang memilih kawin lagi dengan suami yang tajir, dan Anda mengambil kesimpulan bahwa yang namanya keintiman itu tidak pernah ada, dan tidak ada satu orang pun yang bisa dipercayainya. Tidak mengherankan, Newton menjadi seorang penyendiri yang lekas marah. Dan bagian yang paling buruk adalah semakin lama kita terhanyut pada narasi-narasi semacam itu, kita semakin lupa bahwa narasi-narasi itu adalah buatan kita sendiri. Cerita-cerita itu menjadi ingar-bingar yang melantari pikiran kita, menjadi dekorasi interior rumah, ruang batin kita. Walaupun sepenuhnya buatan kita dan bisa muncul semau kita, kemunculan cerita-cerita itu bukan saja tanpa alamiah, tapi juga tak terhindarkan. Nilai-nilai yang kita pilih selama hidup kita mengalami kristalisasi dan mengendap pada lapisan paling atas kepribadian kita. Satu-satunya cara untuk mengubah nilai-nilai kita adalah dengan memiliki pengalaman yang berlawanan dengan nilai-nilai kita.
dan segala percobaan untuk melepaskan diri dari kungkungan nilai-nilai tersebut, baik melalui pengalaman-pengalaman baru maupun berlawanan, jelas akan menemui rasa sakit dan ketidaknyamanan. Inilah mengapa tidak ada perubahan tanpa rasa sakit, tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Inilah mengapa sulit menjadi seseorang yang baru tanpa pertama-tama mengalami pedihnya kehilangan diri Anda yang dulu. Karena ketika kita kehilangan nilai-nilai kita berdesih atas matinya cerita-cerita yang selama ini penting, seolah kita kehilangan bagian dari diri kita. Karena kita memang telah kehilangan sebagian dari kita. Kita bersedih dengan cara yang sama. Seperti kita berduka karena kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, rumah, komunitas, kepercayaan spiritual, atau persahabatan. Mereka adalah bagian yang fundamental dan menentukan dari diri Anda. Dan ketika mereka dilucuti dari Anda, harapan yang mereka tawarkan juga ikut lenyap. Tinggallah Anda sendiri menghadapi sekali lagi kebenaran yang menggelisahkan. Terdapat dua cara untuk menyembuhkan diri Anda. Dengan kata lain, cara mengganti nilai-nilai lama yang keliru dengan nilai-nilai yang lebih baik dan lebih waras. Pertama adalah dengan memeriksa ulang pengalaman-pengalaman di masa lalu Anda dan menulis ulang cerita-cerita di sekitar pengalaman-pengalaman tersebut. Sebentar, apakah ia memukulku karena aku adalah orang yang jahat atau justru dialah orang yang jahat? Memeriksa ulang cerita-cerita hidup kita memampukan kita merencana ulang untuk memutuskan. Kau tahu, mungkin aku memang bukan seorang nahkoda hebat, dan itu tidak masalah. Seiring waktu, kita menyadari bahwa apa yang bisa kita yakini sebagai suatu yang penting tentang dunia ini ternyata terbukti tidak begitu. Di beberapa kesempatan, kita juga memperpanjang suatu cerita tertentu untuk memperoleh pandangan yang lebih jernih tentang harga diri kita. Oh, dia meninggalkanku karena dia pernah ditinggalkan oleh beberapa pria brengsek dan ia merasa malu dan tidak layak menerima keintiman. Dan tiba-tiba, patah hati itu pun menjadi lebih mudah kita terima. Cara lain untuk mengubah nilai-nilai Anda adalah dengan memulai menulis cerita-cerita untuk diri Anda di masa depan, untuk melihat seperti apa hidup Anda kelak jika Anda memiliki satu nilai atau memeluk suatu identitas tertentu. Dengan memvisualisasi masa depan yang Anda inginkan, Anda memampukan otak perasaan untuk mencoba-coba seberapa pas nilai-nilai tersebut untuk menjajal seperti apa rasanya sebelum sesungguh membelinya. Akhirnya, setelah dirasa cukup melakukan visualisasi, otak perasa akan menjadi terbiasa akan nilai-nilai baru tersebut dan mulai menaruh kepercayaan penuh. Apa yang disebut proyeksi masa depan ini bisanya diajarkan dalam cara-cara yang buruk. Bayangan Anda menjadi orang yang kaya raya dan memiliki sebuah kapal pesiar mewah, maka pasti itu akan jadi kenyataan. Sedihnya, visualisasi semacam itu tidak menggantikan nilai saat ini yang tidak sehat, materialisme, dengan yang lebih baik. Itu sekedar masturbasi dengan memakai nilai-nilai Anda yang sekarang. Perubahan yang sejati akan melibatkan fantasi tentang apa yang Anda rasakan jika Anda tidak menghendaki memiliki kapal pesiar mewah. Visualisasi yang berfaedah seharusnya sedikit tidak nyaman. Seharusnya ia lebih menantang Anda dan lebih sulit untuk diterima. Jika tidak begitu, tidak ada perubahan sama sekali. Otak perasa tidak tahu perbedaan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu adalah dominan otak pemikir, dan salah satu strategi otak pemikir untuk menyadarkan otak perasa supaya ada di jalur kehidupan yang benar adalah dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana kalau kamu membenci berat dengan kapal pesiar dan sebagai gantinya yang kamu lakukan adalah menghabiskan waktumu untuk menolong anak-anak difabel. Bagaimana kalau kamu tidak harus membuktikan apapun pada orang-orang kalau cuma demi membuat mereka menyukaimu? Bagaimana kalau ketidaksempatan orang-orang adalah urusan mereka sendiri dan bukan urusanmu?
Di lain waktu, Anda bisa juga asal mengatakan pada otak perasa cerita yang nyata atau barangkali tidak nyata yang jelas rasa-rasanya. Joko Wingling, mantan anggota Navy SEAL dan seorang penulis, mengisahkan dalam bukunya Discipline Equals Freedom, Field Manual, bahwa ia bangun setiap pagi pada pukul 4:30 karena ia membayangkan musuhnya sedang berkeliaran di suatu tempat di luar sana. Ia tidak tahu tempatnya, tapi ia beranggapan bahwa musuhnya mengincar nyawanya, dan ia paham betul bahwa jika ia bangun lebih dahulu dari musuhnya, ia selangkah lebih maju dari musuhnya. Wheeling mengembangkan cerita itu untuk dirinya sendiri saat bertugas di Perang Irak, karena di saat itu terdapat musuh-musuh sungguhan yang berniat untuk menghabisinya, tapi cerita itu tetap melekat, bahkan sekembalinya ia kehidupan biasa sebagai warga sipil. Secara objektif, cerita yang diciptakan oleh Wheeling untuk dirinya tidak masuk akal. Musuh di mana? Tapi secara kiasan, secara emosional, cerita itu sungguh luar biasa kuat. Otak perasa Wheeling masih mempercayainya dan masih mampu membuat Wheeling terbangun setiap pagi, di saat sebagian dari kita baru selesai minum-minum semalam suntuk. Itulah ilusi dari kendali diri. Tanpa cerita-cerita ini, tanpa mengembangkan visi yang jernih tentang masa depan yang kita impikan, tentang nilai-nilai yang ingin kita tanamkan, tentang jati diri yang ingin kita buang atau kita rengkuh, selamanya kita akan dikutuk untuk mengulangi kegagalan-kegagalan yang membawa luka di masa lalu. Cerita dari masa lalu menentukan jati diri kita. Cerita dari masa depan menentukan harapan kita dan kemampuan kita untuk memasuki narasi-narasi tersebut lalu menghayati mereka. Demi membuat narasi-narasi itu menjadi nyata adalah yang memberikan makna pada kehidupan kita. Gravitasi emosional. Si Newton emo terduduk sendiri di kamar tidur masa kecilnya. Di luar sana gelap. Ia tidak tahu berapa lama ia telah terjaga. Pukul berapa sekarang atau hari apa saat ini? Ia sendirian sedari tadi dan telah berminggu-minggu mengeluti sesuatu. Makanan yang ditinggalkan untuknya adalah oleh keluarganya tergeletak dalam keadaan tidak tersentuh di balik pintu, kini mulai berjamur. Ia meraih selembar kertas kosong dan menggambar sebuah lingkaran besar di atasnya. Ia kemudian membuat beberapa titik sepanjang garis lingkaran dan garis-garis titik-titik. Ia mengarahkan setiap titik ke pusat lingkaran di bawahnya. Ia tuliskan, ada gravitasi emosional dalam nilai-nilai kita. Kita menarik semua orang yang sama-sama menghargai hal-hal yang kita hargai ke orbit kita, dan seperti halnya kutub tolak-menolak pada magnet, secara instinktif kita mengusir semua orang yang nilai-nilainya bertentangan dengan nilai kita. Ketertarikan ini membuat lintasan orbit berisikan para individu yang berpahaman, yang berprinsip yang kurang lebih serupa. Semuanya jatuh pada jalur yang sama, berputar dan mengelilingi hal yang juga sama-sama mereka sukai. Ia lantas menggambar lingkaran lain, berdampingan dengan lingkaran pertama. Kedua tepi lingkaran tersebut sangat berdekatan. Dari sana ia membuat garis-garis yang menunjukkan tegangan antara masing-masing tepi lingkaran tersebut. Suatu area di mana gravitasi menarik kedua arah, merusak bentuk simetri masing-masing orbit yang telah sempurna. Ia kemudian menulis demikian. Himpunan besar orang bersama-sama menggabungkan diri, membentuk suku-suku dan komunis berdasarkan evaluasi-evaluasi yang sama terhadap riwayat emosional mereka. Anda Tuan barangkali menghargai sains, saya pun menghargai sains. Maka terhadap magnetisme emosional di antara kita, nilai-nilai kita saling menarik satu sama lain dan menyebabkan kita senantiasa saling terjatuh ke dalam orbit orang-orang ini. Dalam tarian pertemanan yang bersifat metafisik, nilai-nilai kita sama-sama cocok dan terwujudlah satu kepedulian. Tapi seandainya satu orang memegang nilai Puritanisme dan satunya Anglikanisme, mereka menghuni dua kelompok yang sangat berhubungan erat meskipun memiliki gravitasi yang berbeda. Ini membuat masing-masing saling merusak orbit milik sesamanya karena ketegangan di dalam hierarki nilai, menentang identitas yang lain, dan akibatnya menghasilkan emosi-emosi negatif yang akan mendorong mereka untuk pergi menjauh dan tidak saling bersapa kuat.
bersepakat terdapat kepedulian yang mereka bawa. Dengan ini, saya nyatakan bahwa gravitasi emosional ini merupakan struktur yang melandasi semua konflik dan perjuangan yang dialami semua manusia. Pada momen ini, Ishak mengambil kertas lagi dan menggambar lingkaran-lingkaran lain dalam berbagai ukuran. Semakin kuat kita memeluk suatu nilai, ia menulis, maka artinya semakin kokohlah keyakinan kita bahwa sesuatu itu lebih tinggi atau lebih rendah di antara hal-hal lain. Semakin besar kekuatan gravitasinya, semakin ketatlah orbitnya, dan semakin sulit bagi orang lain untuk merusak lintasan dan tujuan orbit tersebut. Nilai-nilai terkuat kita lantas meminta baik simpati maupun antipati dari orang lain. Semakin banyak orang yang memiliki kesamaan nilai, semakin banyak orang yang memulai mengingatkan diri dan mengorbankan dan mengorganisasikan diri mereka ke dalam sebuah lembaga yang tunggal, koheren, berdasarkan nilai tersebut. Ilmuwan dengan para ilmuwan, rohaniwan dengan para rohaniwan, orang-orang yang menyukai hal yang sama, saling mencintai, orang-orang yang membenci hal yang sama, juga saling mencintai, dan orang-orang yang mencintai atau membenci hal-hal yang berbeda, juga membenci satu sama lain. Semua sistem manusia pada akhirnya mencapai titik keseimbangan dengan cara bersekutu dan berhimpun menjadi konstelasi-konstelasi yang dirangkai oleh kerjasama antar sistem nilai yang sama. Orang-orang berkumpul bersama, saling bertukar dan menyempurnakan cerita personal masing-masing hingga cerita-cerita tersebut menjadi satu dan sama, dan identitas personal pun menjadi identitas kelompok. Sekarang Anda barangkali akan berkata, tapi Bapak Newton yang budiman, bukankah hampir semua orang meluhurkan suatu nilai yang sama? Tidaklah semua orang sama-sama menginginkan sepotong roti dan tempat yang aman untuk tidur di malam hari. Dan untuk poin itu saya katakan Anda benar, kawan. Semua orang memang lebih banyak kesamaannya ketimbang perbedaannya. Kita semua kebanyakan menginginkan hal yang sama di hidup ini. Tapi perbedaan yang hanya sejumput itu melahirkan emosi, dan emosi melahirkan kesadaran akan pentingnya suatu hal, sense of importance. Maka kita mulai menganggap perbedaan-perbedaan tersebut menjadi jauh lebih penting mengalahkan kesamaan-kesamaan di antara kita. Dan inilah tragedi kemanusiaan yang sesungguhnya, bahwa kita ditakdirkan untuk selalu bertikai untuk perbedaan-perbedaan kecil. Teori gravitasi emosional ini keselarasan dan tarik-menarik terhadap nilai-nilai yang sama. Menyingkapkah sejarah peradaban? Di bagian-bagian dunia yang berbeda, terdapat faktor geografis yang berbeda pula. Suatu wilayah bisa jadi keras dan terjal dan terlindung secara rapat dari para penyusup. Masyarakatnya secara alamiah akan meluhurkan nilai-nilai netralis dan pengasingan. Ini kemudian akan menjadi identitas kelompok mereka. Wilayah lain mungkin berlimpah makanan dan anggur, dan masyarakatnya akan meluhurkan nilai keramah tamahan, hura-hura pesta, dan kekeluargaan. Ini juga akan menjadi identitas mereka. Wilayah lain mungkin merupakan tempat yang gersang dan sulit untuk ditinggali, tapi karena memiliki jangkauan pandangan yang sangat terbuka lebar dan mampu menghubungkan banyak pulau dari situ, masyarakatnya akan meluhurkan nilai otoritas, kepemimpinan, militer yang kuat, dan kekuasaan yang absolut. Ini juga merupakan identitas mereka. Dan sebagaimana setiap individu melindungi identitas mereka melalui kepercayaan rasionalisasi dan bias, komunitas, suku, dan bangsa melindungi identitas mereka dengan cara yang sama, budaya ini pada akhirnya mencapai bentuk yang lebih solid menjadi bangsa-bangsa yang kemudian meluas, membawa lebih dan lebih banyak orang dalam payung sistem-sistem nilai mereka. Akhirnya, bangsa-bangsa ini akan saling berbenturan dan nilai-nilai yang berlawanan akan saling menumbuk. Banyak orang tidak mendudukan martabat mereka, mengguli nilai-nilai kelompok dan buaya mereka. Maka banyak orang akan rela mati untuk nilai-nilai tertinggi mereka, untuk keluarga, kekasih, bangsa, Tuhan mereka. Dan karena kesukarelaan mereka untuk mati demi nilai-nilai mereka, tabrakan budaya ini jelas akan berujung pada peperangan.
Perang tidak lain adalah ujian duniawi terhadap harapan negara atau masyarakat yang telah mengadopsi nilai-nilai yang mampu memberikan harapan dan pengetahuan yang paling baik pada penganutnya, nantinya akan menjadi pemenangnya. Semakin banyak suatu bangsa menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya, semakin warga bangsa penakluk itu berpikir bahwa mereka layak untuk menguasai semuanya. Dan semakin mereka memandang nilai-nilai bangsa mereka sebagai cahaya sejati, penuntun seluruh umat manusia, keunggulan nilai-nilai pemenang tersebut kemudian terus bersemayam. Dan nilai-nilai tersebut senantiasa ditulis dan dipuja dalam sejarah kita. Dan terus-menerus diceritakan kembali melalui hikayat-hikayat, diteruskan secara turun-menurun untuk memberi harapan pada generasi-generasi di masa depan. Pada akhirnya, ketika nilai-nilai itu tidak lagi berjaya, nilai-nilai itu akan digulingkan oleh nilai-nilai dari kelompok lain. Muncul bangsa yang baru, dan sejarah akan bergulir kembali, sebuah era baru dibuka. Dengan ini, saya nyatakan inilah bentuk kemajuan manusia. Newton menyelesaikan tulisannya. Ia menempatkan teorinya tentang gravitasi emosional pada tumpukan yang sama dengan 3 hukum emosinya, dan kemudian diam sejenak untuk merenungkan penemuannya itu. Dan dalam momen yang sunyi dan gelap itulah, Isaac Newton memandangi lingkaran-lingkaran pada halaman tersebut dan terenyak oleh sebuah kesadaran yang pedih. Ia tidak memiliki orbit, selama bertahun-tahun mengalami trauma dan kegagalan sosial. Ia secara sukarela memisahkan dirinya dari segala hal dan semua orang, seperti bintang yang keluyuran sebatang kara di lintasannya sendiri, tidak terhalangi dan tidak terpengaruh oleh tarikan gravitasi sistem apapun. Ia menyadari bahwa ia tidak menaruh penghargaan terhadap siapa-siapa, tidak juga pada dirinya, dan ini membawanya pada rasa sepi dan kesedihan yang amat parah, karena logika dan segala hitung-hitungan tidak akan pernah cukup untuk menambal keterpurukan yang perih sekali, kala otak perasanya tanpa henti berjuang mencari harapan di dunia ini. Ingin rasanya saya memberitahukan pada Anda bahwa Newton versi dunia paralel atau Newton emo mampu mengatasi kesedihan dan kesendiriannya. Saya juga sangat ingin memberitahu Anda bahwa ia telah belajar untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Tapi, seperti si Isaac Newton versi dunia kita, Newton versi dunia paralel rupanya juga akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi kesepian, uring-uringan, dan merana. Pertanyaan-pertanyaan yang dipecahkan oleh kedua versi Newton pada musim panas 1665 itu sebelumnya sudah memusingkan kepala para filosof dan ilmuwan selama berabad-abad. Meski demikian, hanya dalam hitungan beberapa bulan, si bocah ingusan, antisosial, dan suka membantah ini telah menguak misteri tersebut, telah memecah kode tersebut, dan di ambang penemuan intelektualnya itu, ia justru melempar penemuannya di pojok ruangan belajarnya yang sempit, becek, dan terlupakan di sebuah desa kecil dan terpencil di utara kota London. Dan di sana, penemuan-penemuannya akan tetap bersembunyi dari dunia tanpa pernah tersentuh.